Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berbakti dalam kasih Tuhan. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hati kita. Kita membawa ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita membawa terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami menaikkan pujian kami Tuhan. Kami sungguh kagum akan Engkau. Kami respect kepada-Mu Tuhan. Kami menaruh hormat kepada-Mu ya Bapa. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak menerima semua pujian kami, penyembahan kami pada pagi hari Bapa. Terimalah ucapan syukur kami dari hati yang terdalam Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita pujian, Kau sungguh indah tiada tara. Dipuji, ku kagum.
kagum akan Engkau Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang mengagumkan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang layak kami beri hormat Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi Engkau Yesus. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan yang kami kami sembah. Haleluya. Oh, katakan kagum. Oh, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kagum. Terimalah hormat kami Tuhan, terimalah kekaguman kami Bapa. Tuhan Allah yang layak ditinggikan.
Kami mau menaikkan ucapan syukur kami pada pagi hari ini. Kami mau bawa hati kami yang terbaik, ucapan syukur kami yang terbaik Bapa. Dari dasar hati kami yang paling dalam Bapa. Kami mau kagum akan Engkau setiap hari, di setiap hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu ajaib, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Yes Tuhan, buat hati dan jiwa kami hormat kepada-Mu Bapa. Menghormati Allah dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Sungguh Tuhan, pada pagi hari kami umat-Mu Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa di hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami buka ibadah kami pada pagi hari. Kami menyerahkan jalan ibadah kami pada pagi hari ke dalam tangan kasih, kuasa, dan kebesaran Allah. Mengurapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila benih-benih itu tertanam di hati kami yang paling baik, sehingga berbuah-buah lebat bagi kemuliaan-Mu Tuhan, bagi kerajaan Allah di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kekal sampai kekal selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Tadi belum sempat salaman dengan kalian ini, boleh kasih salam kalian dirinya. Kata Yesus berkati. Ya. Kita percaya pada pagi hari ini ada sukacita surga dalam rumah ini, dalam rumah Tuhan, di hati kita semua. Oh, kami terima sukacita-Mu Tuhan. Kami terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya Yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hati. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Ku mau bersorak lagi, Sukacita. sukacita surganya datang. Yes Tuhan, kami terima sukacita surga-Mu Bapa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan. Saksikan kuasa-Nya, Amin. lakukan badai yang bergelora. Haleluya. Katakan Kau ada dalam hati Tuhan. Takkan patah semangat, Takkan
ada sukacita berbagi hari ini. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Kita mau lihat. Ada kuasa dalam Tuhan. Nama Yesus, nama yang memberi kemenangan. Kota Bintang. Sama-sama katakan. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganmu. Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal. Duduk batu bersama tangguh. Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama memberi kemenangan. Yesus, haleluya. Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindungan. Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang sama-sama katakan. Duduk batu bersama tangguh. Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama yang memberi kemenangan bagi kita, amin. Nama yang menyembuhkan, kota benteng kita, kota perlindungan kita. Yesus. Atas segala nama, wow. Nama yang telah membebaskan dulu. Segala kuasa dulu. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan.
kita harus bangga. Kita punya Tuhan yang namanya berkuasa di hidup kita. Amin. Kuasa yang menyembuhkan. Ini kesaksian. Semalam saya kan bisa jalan karena asam urat saya kambuh. Sampai jam 3 pagi saya masih bisa bilang, Tuhan gimana nih? Lalu saya coba berdoa. Saya pegang kaki saya sakit jam 3 pagi. Tuhan, oleh biru Yesus saya sembuh. Saya berharap ada mukjizat supaya saya bisa jalan. Puji Tuhan, hari ini saya bisa melangkah. Saya bisa begini. Gimana saya melangkah dari kursi ke mimbar ini? Karena semalam pindah posisi tidur supaya saya kalau bangun kencing nggak sulit gitu loh. Saya pindah posisi tidur sama istri saya. Biasanya dari Manjang jadi Malang. Semua oleh karena kuasa Tuhan. Amen. Nama Yesus yang menyembuhkan. Amen. Jadi jangan usah ragu. Sakit apapun, minta Yesus sembuhkan dulu. Ya, jangan langsung tiba. Dokter mana? Rumah sakit mana? Gak usah. Minta nama Yesus. Dia sanggup menyembuhkan. Pegang. Kita semua diberi kuasa. Amin. Oke, sebentar kita mempersiapkan hati kita dalam firman Tuhan. Mempersiapkan hati kita yang terbaik supaya benih itu tertanam di hati kita paling baik. Tak pujian, tak terbatas. Wow, kuasa Tuhan tak terbatas bagi hidup kita. Berkagumi Tuhan. Sama-sama katakan
Tuhan yang kami percaya di dalam setiap musim hidup kami ya Bapa. Hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan Tuhan sabda dari Allah kami yang kami percaya ya Tuhan. Kami percaya setiap sabda-Mu dan firman-Mu juga Tuhan dapat dipercaya ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang kami percaya ya Bapa. Terima kasih, berfirmanlah Tuhan, berkuasa Roh Kudus atas setiap hati dan pikiran kami. Setiap roh-roh yang mencoba mengintimidasi, setiap roh-roh yang mencoba ya Tuhan memalingkan pemahaman kami dari pengenalan akan firman-Mu, hari ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau yang berkuasa di sini Tuhan. Setiap kami boleh diberkati melalui ibadah hari ini. Hamba-Mu ini hanyalah alat di dalam tangan-Mu saja. Biar Engkau saja yang berkata-kata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita dapat kembali untuk memuji, menyembah Tuhan di hari Minggu. Kita dapat kembali bersekutu. Itu semua karena kemurahan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Subtema yang akan saya bawakan hari ini adalah meyakini Tuhan Yesus pasti datang. Meyakini Tuhan Yesus pasti datang. Kita buka di dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, slide 1. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Karena ayatnya singkat, kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya. Meyakini Tuhan Yesus pasti datang. Yohanes pasal 4 ayat pasal 14 ayat 1 sampai 3. 1 2 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi di sini sudah jelas bahwa memang Tuhan menjanjikan akan datang kembali, ya, bahkan akan membawa kita ke tempatnya, yaitu surga. Nah, itu sudah pasti ya, kita sangat meyakini bahwa Tuhan Yesus pasti datang. Nah, ada beberapa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus menurut Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14 di slide 2. Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Yes. Kita tidak akan membacanya bersama-sama, tapi saya akan menguraikannya. Di dalam ayat ini ada beberapa tanda-tanda yang disebutkan Bapak Ibu Saudara ya. Oke. Yang pertama adalah munculnya penyesat, yaitu di Matius pasal 24 ayat 4 sampai 5 ya. Kemarin saya baru melihat di Instagram ada suatu sekte mengakunya Kristen, gereja apa gitu namanya. Dia mau wisuda 100.000 angkatan teologia dari pelatihan dia. Bayangin ya, kalau orang yang nggak ngerti, luar biasa, lulusan teologia terbesar di daerah Korea ya. Hebat banget nih, gerakan Tuhan luar biasa, 100.000 wisudawan di wisuda. Padahal itu yang wisuda aliran sesat buat saudara, sekte Tuhan Yesus ya. Ini menunjukkan bahwa benar-benar akhir zaman gitu. Bayangin, orang yang pemahamannya keliru, pengajaran yang keliru, bisa diluluskan 100.000 orang. Itu 100.000 orang ngajarin banyak orang. Waduh, benar-benar mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara dunia ini ya. Sudah muncul penyesat-penyesat ya. Ada lagi yang lain-lain lah, banyak ajaran-ajaran baru
yang mulai menjauhkan kita dari firman Tuhan, yang mulai memakai logika, mulai pakai apa, udah banyak ya. Itu tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat ya. Yang kedua itu adalah peperangan antar bangsa. Ya, kita bisa melihat ya di dalam Matius 24 ayat 6 sampai 7-an, kalau Bapak Ibu Saudara baca, itu bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ya, ini udah mulai nih. Ya, beberapa negara mulai bertikai. Ya, kita lihat udah heboh lah di sosial media, bersebar beritanya sampai seluruh dunia. Ya, negara A melawan B, negara C melawan D. Ya, udah mulai nih. Ada lagi satu negara lagi tuh mulai angkat senjata lagi tuh, mau mulai peperangan lagi ya. Nah, inilah tanda kedatangan Yesus sudah dekat. Yang ketiga, ada kelaparan dan bencana alam. Ya, kalau kita melihat banyak kelaparan terjadi di mana-mana ya. Ada bencana alam, gunung meletus, apalah ya gitu. Yang biasanya gunung yang nggak meletus, meletusnya. Makin belakangan ini saya merasa di wilayah Pulau Jawa ini, Bapak Ibu Saudara, semakin sering terjadi gempa bumi ya. Kalau zaman saya masih dulu kayak jarang banget. Sampai penasaran, gempa bumi Jakarta nggak pernah ngerasa kayak apa sih gempa bumi gitu ya. Dulu saya gitu, Bapak Ibu Saudara, ngerasa orang bilang gempa bumi, nggak pernah ngerasa gempa bumi itu dulu waktu saya masih beberapa tahun yang lalu. Tapi makin ke sini dikit-dikit gempa bumi berasa goyang gempa bumi gitu. Jadi udah terbiasa dengan goncangan gempa bumi. Nah, itu menunjukkan bahwa memang ada kelaparan dan bencana alam ya, itu di dalam ayat 7b ya. Dan kemudian yang keempat adalah penyiksaan orang percaya. Kita melihat banyak orang percaya disiksa ya, apalagi di tempat yang beberapa negara yang ada satu negara saya tidak sebut ya, jadi negara komunis ya. Ada orang ketahuan baca punya Alkitab, sampai anak-anaknya yang masih bayi pun dimasukin penjara, bayangin ya. Nggak ada belas kasihannya ya, ada penganiayaan di mana-mana. Oh, anak Tuhan, sampai anak Tuhan pun harus bikin tempat ibadah di bawah tanah, harus pelan-pelan sembunyi-sembunyi di beberapa negara tertentu. Bahkan mungkin di tempat kita sendiri juga ada beberapa kasus ya, yang menceritakan tentang, menggambarkan tentang penyiksaan orang percaya ya. Kemudian ada juga yang nomor 5 adalah di dalam ayat 10, terjadi kemurtadan ya. Jadi banyak orang-orang akan murtad meninggalkan Tuhan ya, karena karena rasa kecewa lah dan lain-lain, karena mungkin hal lain yang lebih menjanjikan buat dirinya ya. Jadi murtad meninggalkan Tuhan jadinya ya. Itu udah banyak terjadi ya, banyak orang-orang murtad. Ya, kita tahu lah ya kasusnya di sosial media seperti apa, orang yang murtad akhirnya menjelekkan kepercayaannya sebelumnya. Nah, itu ya udah murtad menjelekkan lagi ya. Itu hal yang seharusnya tidak terjadi ya. Tapi itulah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat ya. Ada lagi yang keenam adalah muncul nabi-nabi palsu yang menyesatkan orang banyak. Nah, nabi-nabi palsu ya. Ada yang mengatakan, suatu pemimpin agama mengatakan, saya adalah nabi yang terpilih oleh Tuhan. Jadi harus percaya pada saya, terus pengikutnya banyak lagi ya. Gitu, ada yang mengaku saya nabi yang diutus Tuhan. Saya adalah reinkarnasi dari Yesus. Saya adalah nabi ini, titisan nabi ini. Wah, pokoknya banyak lah ya penyebar nabi-nabi palsu yang menyesatkan orang banyak ya. Mungkin dia punya kuasa, Bapak Saudara, bisa. Ya, tadi kan tanda tanya kuasanya dari siapa? Ya sini saya sembuhin gitu ya, bisa. Tapi ternyata isi pengajarannya sangat menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Nah, makanya kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara ya, karena banyak ajaran yang simpang siur sana sini. Penting sekali kita baca Alkitab setiap hari dengan firman di dalam pengajaran yang benar akan firman Tuhan, supaya kita tidak mudah dibelokkan ya. Karena memang itulah tanda-tanda akhir zaman Bapak Ibu Saudara ya. Terus kasih menjadi dingin. Banyak orang kehilangan kasih ya. Dia nggak peduli lagi, entah itu anaknya sendiri, keluarga sendiri. Saya miris sekali mendengar di berita, bayangin orang tua bisa melecehkan anak kandungnya sendiri. Ada orang tua bisa ngajak diri anak
kasihnya. Dibilang nanti kalian susah, kasihan, ayo kita mati sama-sama. Itu bukan kasih namanya ya. Nah seperti itu ya, jadi benar-benar banyak kasih menjadi dingin. Manusia sudah tidak punya perasaan lagi ya, tidak ada kasih, tidak ada belas kasihan. Nah itulah tanda-tanda kedatangan Yesus sudah dekat. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang terpenting adalah bukan kapan Yesus datangnya, karena Yesus pasti datang. Tapi yang penting adalah kesiapan kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Itulah yang paling penting. Bagaimana sikap hidup kita dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan yang pasti datang kembali. Slide 3. Ya, itulah yang paling penting Bapak Ibu Saudara ya. Bukan kalau kita tahu Tuhan datang, terus kalau kita nggak siap, emang bisa jemput juga? Kan enggak ya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang paling penting adalah sikap hidup kita. Siap gak kita saat Tuhan datang? Ya itu yang paling penting. Nah sekarang bagaimana sikap kita dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan yang pasti datang kembali? Ya yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah berjaga-jaga. Ya berjaga-jaga dan siap sedia. Kita bisa membuka di dalam Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44. Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44. Karena ini ayatnya juga singkat, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Ya, Matius pasal 24 ayat 42 sampai 44. 1 2 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang di saat yang tidak kamu duga. Jadi jangan sampai kita seperti gadis bijaksana dan gadis bodoh ini Bapak Ibu Saudara ya. Kita lihat slide 4. Ya. Nah, gadis bijaksana, gadis bodoh ini bedanya apa nih? Kalau gadis bodoh bilang, belum datang Tuhan, ya udahlah, tidur lagi gitu ya. Nah, sama-sama tidur sih dia ya. Kita bisa lihat di dalam slide 4, itu ada gadis bijaksana dan gadis bodoh di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 ya. Nah, gadis bodoh sama bijaksana sama sebenarnya. Sama-sama menanti dan membawa pelita. Sama-sama tertidur kalau lagi nunggu mempelainya ya. Cuman bedanya kalau gadis bodoh dia tidur tapi belum siap. Udah tidur-tidur aja nunggu Tuhan. Nunggu mempelai, mempelai belum datang, tidur dulu. Tapi gak ada persiapan. Jangan sampai kita seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mana Tuhan gak datang, udahlah asik-asik dulu lah, ajab-ajab dulu lah gitu ya. Akhirnya nikmati hidup ini dulu. Tuhan belum datang, ya Tuhan datang kaget lah. Ya belum bertobat, waduh repot ya Bapak Ibu Saudara. Jangan seperti gadis bodoh yang tertidur saat belum siap. Tapi gadis bijaksana, dia udah menyiapkan semuanya, jadi tidurnya tenang gitu ya. Tertidur tapi sudah siap. Beda posisinya tertidur saat belum siap dan sudah siap ya Bapak Ibu Saudara. Terus gadis bodoh itu berharap orang lain, mungkin dia pikir ntar nggak usah beli lah, ntar minta pelita dari orang lain aja gitu. Ternyata giliran mempelai datang kelabakan dia minta nggak dikasih ya. Nah lo tau rasa kan, makanya jangan terlalu mengharap orang lain ya. Nah ini gadis bodoh ini berharap orang lain, beda dengan gadis bijaksana. Dia sudah mempersiapkan sendiri untuknya ya, minyak untuknya sendiri ya. Dia sudah punya persiapan ya. Dan juga gadis bodoh ya lambat mempersiapkan diri. Dia mempelainya datang udah mepet-mepet, barunya lari sana lari sini nyari minyak ya. Dia minyaknya udah ada, udah telat, pintu udah ditutup ya. Nah kalau gadis bijaksana sejak awal sudah siap, ya santai aja masuk ya, orang dia udah siap. Nah jangan sampai kita seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Di saat dimana Tuhan datang ya, Tuhan datang ada dua macam Bapak Ibu Saudara. Tuhan datang benar-benar datang di akhir zaman, dan Tuhan datang jemput kita ketika di saat kita wafat Bapak Ibu Saudara, saat kita meninggal. Itu juga Tuhan datang jemput kita Bapak Ibu Saudara ya. Nah itu dia, makanya kita harus persiapkan
mempersiapkan diri. Makanya ada istilah mempersiapkan diri untuk kematian. Itu juga Tuhan datang untuk jemput kita ya. Jadi apapun hidup kita persiapkan dengan baik supaya jangan sampai kita seperti gadis bodoh ini yang gelabakan, akhirnya ditutuplah pintu dan mereka tidak dapat mendapat bagian di dalam perjamuan pernikahan. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus berjaga-jaga seperti gadis yang bijaksana. Ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kita termasuk yang mana nih? Ya udah jadi gadis bijaksana, apa gadis yang bodoh? Ya, saya tidak tahu, hanya Bapak Ibu Saudara dan Tuhan yang tahu ya. Nah, jika memang kita masih kayaknya saya masih setengah bijaksana, setengah bodoh gitu misalnya ya. Ya, lebih bijaksana lagi lah. Kita lebih lagi bertekun di dalam iman kita, lebih mempersiapkan batin, hati dan rohani kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus berjaga-jaga atas iman dan kesalehan hidup kita. Berjaga-jaga atas hati dan pikiran kita sendiri ya. Nah, Amsal 4 ayat 29 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus berjaga-jaga atas hati dan pikiran kita. Kenapa dikatakan terpancar kehidupan Bapak Ibu Saudara? Coba, apa yang kita pikir pasti kita lakukan. Contoh nih ya, ini saya pengalaman pribadi ya. Bahwa apa yang kita pikir itu mempengaruhi sikap kita Bapak Ibu Saudara. Suatu hari saya ada acara gitu, pelantikan lah gitu ya. Terus ketemulah teman lama saya, teman kampus. Tapi dia saya antusias. Hei, ini apa kabar gitu. Dia kayak datar aja. Muncullah nih setan bisikin. Ih kok dia datar aja, dia sombong tahu sama kamu. Iya aku hari bahagia gini dia sombong amat sih sama aku gitu ya. Langsung mulai melau nih. Iya dia sombong tuh. Terus dia gak peduli tuh sama kamu tuh. Ih dia gitu banget sih. Padahal udah teman lama, deket dulu waktu kuliah. Kok gitu amat sih. Tahu gak apa yang terjadi? Lama-lama nangis sendiri. Terus akhirnya Tuhan sadarkan. Kenapa kamu berpikir aneh begitu? Tuhan bilang gitu. Ya kenapa saya berpikir begitu ya? Padahal belum tentu begitu. Ternyata setelah selesai acara, dia datengin saya. Sini begini gitu kan. Ternyata apa yang saya pikirkan tidak seperti yang terjadi, tidak seperti apa yang saya pikirkan. Kita nggak tahu kan, mungkin orang namanya lagi galau atau dia lagi fokus sama yang lain. Kita mikir aneh-aneh, akhirnya begitu. Nah itu menunjukkan bahwa pikiran kita ini terpancar kehidupan loh Bapak Ibu Saudara. Hati-hati jaga pikiran kita ini. Ya, karena pikiran ini bisa bikin kita tiba-tiba melakukan apa gitu padahal nggak seperti itu gitu ya. Itu pengalaman saya gitu. Kok bisa-bisanya lagi happy tiba-tiba ketemu teman gara-gara dia agak cuekin saya bisa nangis sendiri gitu kan, lucu gitu ya. Itu pikiran tuh pengaruhnya seperti itu ya. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Makanya kita harus berjaga-jaga atas apa yang kita pikirkan, atas apa yang kita rasa ya. Berjaga atas hati kita ya. Kita lihat di slide 5. Berjaga-jaga agar kita tidak diperdaya dengan berbagai kekhawatiran dunia ini Bapak Ibu Saudara ya. Sadarilah tipu daya iblis yang menghasut hati dan pikiran kita. Berjaga-jagalah dan waspada. Terkadang pikiran iblis ini bisa merasuk pikiran kita ya. Tiba-tiba pikir negatif, ada suara bilang, dia nih begini tahu sebenarnya begini, padahal belum tentu. Terus ada tiba-tiba muncul rasa khawatir, gitu ya. Terus merasa tidak dihargai, terus merasa tidak berharga, merasa tidak ada yang peduli dan lain-lain. Muncullah itu, padahal sebenarnya itu tipu daya iblis mengintimidasi kita. Nah kayak gini nih gambarannya nih. Lagi asik-asik sendiri, tiba-tiba hinggaplah itu iblis. Kamu gak berharga, kamu tuh orang aneh. Gak ada yang peduli sama kamu. Akhirnya kita terima lah itu pikiran. Iya benar ya. Kayaknya gak peduli sama saya. Saya ini hidup sendiri banget sih kayaknya. Aduh gitu ya. Wah mulai akhirnya melau. Hanya mengurung diri. Hidup pun gak semangat. Ya patah semangat. Itu benar loh. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi tindakan kita. Tapi ketika kita bangun pagi, kita melihat cermin, kita berkata, oh Tuhan kau baik, aku berharga di mata Tuhan. Hari ini aku diberkati Tuhan. Hari ini aku penuh sukacita. Hari ini Tuhan pelihara hidupku. Katakan pada diri sendiri, hari ini saya menjadi orang yang berhasil dan kuat. Maka itu akan menjadi kekuatan seharian
buat kita karena hati kita penuh dengan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Maka hidup kita pun akan semangat Bapak Ibu Saudara, tidak lemah lesu. Nah inilah hati-hati waspada dengan intimidasi iblis. Ya. Selanjutnya, menjaga kesatuan apalagi yang harus kita lakukan adalah berjaga-jaga atas kesatuan roh, hati dan pikiran antar sesama umat Tuhan. Jangan sampai iblis mengasut hati dan pikiran kita, ya, sehingga mengakibatkan perpecahan. Nah, ya, itu pun adalah isi doa Yesus untuk murid-muridnya di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 3 ya. Di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 3 isi doa Yesus adalah supaya setiap orang percaya menjadi satu dan tidak terpecah. Itulah doa Yesus ya. Terus di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan juga, tetapi aku menasihatkan kamu, ya, di dalam 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu, sehati sepikir. Ya, itu firman Tuhan yang mengatakan bahwa sesama umat kita harus bersatu sehati sepikir. Ya, terus di slide 6. Efesus 4 ayat 3 juga mengatakan, ya, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yang menjadi pertanyaan, kita kan pribadi beda, gimana caranya sehati sepikir? Anak kembar aja belum tentu sehati sepikir, bener gak ya? Kalau kita memahami isi hatinya Tuhan, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, maka tujuan kita pun bisa sehati dan sepikir Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah hal yang saya rasakan juga di jemaat di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Saya masih ingat waktu bulan lalu saya berkhotbah, sempat membahas tentang perpuluhan. Bentuk mengasihi Tuhan adalah memberi. Dan setelah saya selesai berkhotbah, saya merasa takjub gitu. Tiba-tiba ada keluarga dari jemaat membawa kotak perpuluhan ini Bapak Ibu Saudara. Saya merasa, wow Tuhan, ini kehendak-Mu Tuhan. Saya nggak janjian loh sama keluarga ini berbicara tentang perpuluhan. Tapi kok bisa Tuhan gerakan keluarga ini untuk memberikan kotak perpuluhan ini di waktu yang sama. Itu menunjukkan bahwa ada kesatuan roh Bapak Ibu Saudara di tengah kita ini. Ya, dan saya yakin dan percaya kita menyambut hal ini dengan sangat baik, amin. Ya, kita sambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara. Saya merasakan, wow Tuhan, kok bisa ya? Saya nggak janjian loh Tuhan berbicara soal ini. Tapi Tuhan gerakan, ada jemaat yang bisa di saat setelah saya berkhotbah membahas hal yang sama, diperkuat dengan ada anggota keluarga jemaat memberikan kotak perpuluhan ini. Itu saya takjub loh Bapak Ibu Saudara. Kok bisa ya Tuhan? Luar biasa sekali Tuhan menaruh hatinya kepada kita di tempat ini. Ya, saya merasa takjub, wow. Ya, sampai sekarang pun saya masih terkagum-kagum. Kok bisa ya Tuhan? Berarti ini suara Tuhan, kehendak Tuhan, perkenanan Tuhan. Nah, sama Bapak Ibu Saudara, dari mana, bagaimana cara kita sehati dan sepikir? Sekali lagi kita harus memahami hati dan kehendak Tuhan, baru kita bisa sehati dan sepikir. Kalau kita tidak memahami, hanya mengandalkan pikiran kita sendiri, keinginan kita sendiri, kita tidak akan pernah bersatu Bapak Ibu Saudara. Akan terjadi perpecahan. Yang satu maunya A, pengen dirinya sendiri A. Yang satu pengennya B, diri sendirinya B. Aku maunya aturan yang ini, aku maunya aturan yang itu. Tapi biar kita menyatukan hati, maunya apa? Maunya adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak diri sendiri Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan. Ketika kita memahami hatinya Tuhan, disitulah kita sehati dan sepikir dan tidak akan ada perpecahan Bapak Ibu Saudara. Saya juga melihat takjub bagaimana jemaat Tuhan dengan antusias ketika 10 hari, waduh rebutan menyediakan makanan Bapak Ibu Saudara. Saya juga takjub, wow, jemaat Teofila ini luar biasa hatinya ya, benar-benar bersatu ya. Saya melihat semangatnya jemaat Teofila datang mengikuti doa 10 hari. Ya, tidak turun jumlahnya itu ya, di atas 30 semua. Setiap hari saya melihat, wow, saya melihat ini seperti gambaran jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara.
sehati, sepikir, bersekutu, dan melakukan perjamuan bersama. Wow, saya takjub dengan keadaan jemaat Tuhan di tempat ini, di mana kita tidak ada rasa iri, dengki, benci. Kita bersatu satu dengan lain ya. Saya melihat roh Tuhan bekerja di jemaat tempat ini ya Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, jangan sampai iblis masuk ke dalam pikiran kita dan memberi celah untuk kita terpecah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jaga kesatuan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya ya. Dan dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 3, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya. Nah, sebagai pengikat kesatuan ya. Nah, itu dia ya. Kok bisa ya? Dikatakan juga ada pengikat yang menyempurnakan, yaitu kasih. Ya, di dalam firman Tuhan, kasih itu pengikat yang menyempurnakan. Kok bisa sih kasih itu pengikat yang menyempurnakan? Karena kasih adalah dasar yang paling kuat untuk kita melakukan segala hal yang baik. Contoh, Yesus mati di kayu salib karena apa? Karena kasih. Seorang istri atau suami dengan setia merawat pasangan yang sedang sakit, dasarnya apa? Kasih. Kasih seorang ibu yang rela begadang, ya, begadang demi bayinya yang baru lahir, dasarnya apa? Kasih, ya. Kasih membuat seseorang tidak bisa membenci orang lain, sekalipun orang itu sudah mengecewakannya. Pola pikir orang yang punya kasih juga beda Bapak Ibu Saudara, ya. Ketika dia dikecewakan oleh orang lain, mungkin diperlakukan tidak adil, mungkin dia difitnah, ya. Kalau orang yang tidak punya dasar kasih, dia akan berkata gini, kok dia gitu amat sih, jahat sama saya. Saya benci sama dia, saya kesel sama dia, aku dendam sama dia, sakit hatiku, sakit, lihat aja nanti akan kubalas dia, gitu ya. Itu orang yang gak punya kasih Bapak Saudara. Kayak di sinetron gitu mukanya ya, gitu. Tapi beda Bapak Ibu Saudara, orang yang punya kasih. Ketika dia diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak benar, dia akan berkata, ya ampun nih orang, kelakuannya gitu banget ya sama saya. Tapi saya sih kasihan sih sama dia. Dia itu berbuat tidak baik begitu, menipu saya, tidak baik sama saya karena dia itu belum terlalu dalam mengenal Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dia Tuhan, biar dia bertobat Tuhan, supaya jiwanya selamat. Kasihanilah dia Tuhan, supaya dia jangan berbuat jahat seperti itu lagi, supaya jangan ada korbannya lagi Tuhan. Beda kan pola pikirnya bagi saudara yang punya kasih emang enggak? Kita seharusnya seperti itu. Kalau ada orang jahat sama kita, jangan kita malah sakit hatiku, aduh, dia menghargai saya sekali, benci saya sama dia. Jangan begitu Bapak Saudara. Tapi justru kita berpikir, oh dia ini wajarlah dia begitu, orang dia nggak terlalu dalam mengenal Tuhan, makanya muncul dari perbuatannya, imannya tidak bertumbuh. Ya saya berdoalah biar dia bisa bertobat, Tuhan tolong dia Tuhan, biar dia bisa berubah Tuhan, dia adalah jiwa yang berharga di matamu Tuhan, jangan sampai dia terhilang Tuhan. Doanya juga beda Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus pun di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40 mengatakan bahwa hukum yang terutama dan utama adalah kasih. Jika kita punya kasih, pastilah kita sanggup mengampuni. Pastilah kita tidak akan kecewa, karena kebanyakan rasa kecewa itu sering datangnya dari keinginan dan kepentingan diri sendiri yang tidak kesampaian. Makanya kecewa Bapak Ibu Saudara. Kecewa karena yang diharapkan tidak sesuai. Kecewa karena perlakuan seseorang tidak seperti yang dia mau atau diharapkan. Itulah dasar rasa kecewa Bapak Ibu Saudara. Slide 7. Begitu juga amarah Bapak Ibu Saudara. Ya, amarah, kita menjaga hati kita dari amarah ini Bapak Ibu Saudara. Sebelah manis, sebelah gitu ya. Nah, seperti itu ya. Di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 7. Saya membacakan saja Bapak Ibu Saudara. Efesus 4 ayat 26 sampai 7 mengatakan, apabila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi ketika kita marah yang berlebihan,
itu memberi kesempatan kepada iblis. Ya, marah dosa nggak Bapak Ibu Saudara? Marah dosa ya? Enggak ya kira-kira? Kalau kita nggak punya emosi marah, Bapak Ibu Saudara nggak normal. Oh ya, anak bandel, anak berkelakuan buruk, oh enggak marah. Terus ada teman berulah, misalnya melakukan kesalahan di kantor, bisa kita atasan, iya nggak apa-apa. Gitu. Datar banget Bapak Ibu Saudara ya. Marah itu wajar, Tuhan pun marah. Apa yang menunjukkan Tuhan Yesus marah? Ketika orang berdagang di bait suci, dilempar balik sama dia meja-meja penjualnya. Kenapa? Marahnya karena marah yang kudus untuk kepentingan kerajaan sorga. Terkadang kita marah karena kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, hati-hati makanya ya. Kalau Tuhan Yesus marah karena dia marah yang wajar, karena ada orang bersalah, dia marah. Ya, dia murka tapi tidak menendam. Ya, bagaimana marah itu bisa sampai berdosa? Kalau marahnya sampai dendam, Bapak Ibu Saudara, jadi akan kepahitan disimpan di dalam hati. Jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara. Nah, suatu hari ada seorang pendeta nih, lagi keluar kota. Terus kan tiba-tiba lagi keluar kota gitu ya, di daerah puncak gitu, lagi asik-asik. Tiba-tiba ada mobil nyerempet lah. Nah, pendetanya teriak, "Woi!" Kata-kata itulah kasar. Titik lalu gitu ya. Gimana sih orang kita bertabrak? Keluar dia dari pintu. Hei, keluar lu, gitu kan dibilang kan. Toto yang keluar tuh nggak jemaatnya. Ya Pak pendeta. Malunya minta ampun Bapak Ibu Saudara ya dia. Ya. Aduh pendeta kok gitu sih. Itulah kalau nggak bisa kontrol amarah, ya malu lah dia setengah mati. Ternyata yang diomelin ketahuan mulutnya ngomongnya kasar ya. Jadi itu langsung lah dia tidak bisa berkata-kata Bapak Ibu Saudara. Ya nah itu ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara ya, kontrol amarah kita. Terkadang amarah kita itu bisa bikin kita malu-maluin loh. Bener loh Bapak Ibu Saudara. Ya banyak orang habis marah nyesel. Ih kenapa gue begitu ya tadi ya gitu ya. Karena emosi ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk tadi kan berjaga-jaga ya, sambil menanti mempersiapkan diri. Apa yang kita lakukan? Bekerja memberi buah. Kita buka Filipi 1 ayat 22a. Filipi 1 ayat 22a. Filipi 1 ayat 22a, demikian firman Tuhan. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. Tetapi jika aku harus hidup di dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu ya. Jadi tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kita harus berbuah Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan sampai hidup kita tidak berbuah. Ya, kita harus berusaha memberi buah. Ada kemajuan demi kemajuan dalam iman dan karakter kita. Jangan tahun pertama datar, tahun kedua belum bertobat, tahun ketiga sampai tahun ke-10 gitu-gitu aja Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita harus benar-benar bekerja menghasilkan buah yang manis melalui hidup kita. Ya, kita harus mengalami peningkatan rohani, peningkatan karakter, peningkatan iman dalam kehidupan kita. Ya, kita boleh mengalami peningkatan karunia rohani. Ketika ada peningkatan karunia rohani itu, kita bisa gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ya, jangan sampai kita punya kelebihan karena kita sibuk dengan kekhawatiran dunia ini, sibuk dengan diri sendiri, ya, sibuk dengan hati sendiri, lupa bahwa tujuan hidup kita itu berbuah buat Tuhan. Nanti ketika Tuhan datang, yang ditanya buah apa yang kita hasilkan Bapak Ibu Saudara, bukan kesuksesan hidup kita. Berapa duit kau dapat duit? Dibilang. Terus sudah seberhasil mana usahamu? Enggak ditanya itu Bapak Ibu Saudara. Sudah berapa banyak dampakmu buat orang lain? Ya, sama seperti pohon ini kan pohon jeruk ya Bapak Ibu Saudara. Kalau pohon ini berbuah, yang makan pohon jeruknya sendiri apa orang lain Bapak Ibu Saudara? Orang lain. Apa patokan kita sudah berbuah? Di saat kita bisa dinikmati oleh orang lain hidup kita. Itu patokan kita sudah berbuah Bapak Ibu Saudara. Pelayanan kita dinikmati orang lain.
pelayanan kita memberkati orang lain, itu patokan kita berbuah. Hidup kita semakin kuat, semakin maju, semakin berakar di dalam Tuhan. Itulah patokan kita berbuah, Bapak Ibu Saudara. Semua orang bisa melihat kita, wah, orang ini luar biasa ya. Orang ini memberkati sekali ya. Nah, itulah kehidupan yang berbuah. Ya, mari saat ini ya kita persiapkan diri kita di dalam menyambut kedatangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, yang terpenting bukan kita tahu waktunya kapan, tetapi sudahkah kita mempersiapkan diri? Itu yang paling penting. Jika hari ini di antara kita masih ada yang belum siap, mari kita mulai persiapkan diri, lebih dekat lagi sama Tuhan. Perbaiki iman dan karakter kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, perbaiki apa yang menjadi kepentingan hidup kita di dunia ini. Bukan kepentingan diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, tapi kepentingan Tuhan. Ya, saya sudah mencapai titik pemikiran saya begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau untuk kepentingan Tuhan saya tetapkan saya untuk hidup sendiri, saya akan ikut apa kata Tuhan. Saya sudah sampai titik seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong sama Tuhan, kalau untuk kepentingan Tuhan tetapkan saya untuk hidup sendiri, saya ikut apa kata Tuhan. Tapi kalaupun saya menikah, itu juga untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan saya sendiri, bukan untuk kebahagiaan saya sendiri. Itu yang saya katakan sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi mau menikah atau tidak, sekali lagi saya bersandar kepada Tuhan. Karena tujuan hidup kita yang paling utama, Bapak Ibu Saudara, adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu yang paling utama. Itu bentuk kita mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Persiapkan hati iman kita yang benar-benar mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mempersiapkan diri menjadi gadis yang bijaksana dalam menyambut kedatangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu hari ini ya Tuhan, yang kembali mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami harus mempersiapkan hidup kami untuk kepentingan kerajaan Tuhan, supaya ketika Engkau datang menjemput kami boleh berkata, Tuhan, aku sudah siap Tuhan. Ya Tuhan, jemputlah aku, karena hidupku ini hanyalah untuk Tuhan. Biarlah kita boleh hidup sungguh-sungguh hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memateraikan firman-Mu hari ini, memampukan kami untuk mempersiapkan diri menjelang kedatangan-Mu yang pasti ya Tuhan. Biar Roh-Mu yang kuat itu memenuhi setiap hati dan pikiran kami, agar kami tetap fokus memandang kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya.